Prabowo ini masih ingin mendamaikan Jokowi dengan PDIP atau Megawati. Ini ditunjukkan dengan sepertinya ingin mengisi kekosongan Menteri Menko Polkam dan Menpora dengan kader dari PDIP. Benarkah? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah bahwa Prabowo dengan politik rekonsiliasinya ini masih ingin mengembalikan kemesraan Jokowi dengan partai yang sudah ditinggalkannya? Mari kita lihat dari kartu dan terawangan saya. Kursi Menko Polkam dan juga Menpora yang memang kemarin di-reshuffle dan hingga hari ini masih kosong. Banyak yang berspekulasi bahwasanya ada beberapa orang yang kemungkinan ditunjuk masuk ke situ. Tapi kalau kita mencoba membaca situasi politik sendiri, PDIP pun banyak mengeluarkan kritikan-kritikan dan termasuk di kasus kemarin Ferry Irwandi pun ada PDIP, ada salah satu anggota DPRD PDIP juga menyebutkan bahwasanya kayak lebih mengkritik kalaupun Ferry diadili itu harus ditegakkan hukum yang intinya seadil-adilnya lah, jangan diberat-beratkan atau gimana. Nah ini terlihat PDIP ini seolah kembali memberikan perlawanan nih. Apa memang sedang ada nego-nego politik di balik layar yang terjadi? Yang dilakukan oleh PDIP tentang Ferry Irwandi ini sifatnya normatif. Dan sepertinya mereka juga melakukan satu hal yang mungkin harus dilakukannya sebagai partai yang mengusung nama demokrasi di nama partainya. Tapi yang lebih penting lagi adalah saat kekosongan posisi Menko Polkam dan juga Menpora dan tidak adanya sebuah upaya yang sepertinya mengerucut ke satu orang, ini menjadikan sebuah pertanyaan. Dan seharusnya Pak Prabowo mudah sekali untuk memilih di antara banyak sekali kandidat yang juga diusulkan oleh netizen. Salah satunya Deddy Corbuzier, lalu kemudian Samara Amani, dan juga tokoh-tokoh muda yang lain seperti bahkan Ade Rai dan juga Raffi Ahmad. Tapi saya masih tetap mengira bahwa beliau ini masih ingin menawarkan kepada PDIP untuk bisa masuk ke dalam kabinet. Dan ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari diamnya Bu Mega dan keengganannya untuk datang ke istana mengikuti pidato Pak Prabowo di depan DPR RI, lalu perayaan kemerdekaan RI, dan datang sekali datangnya setelah terjadi kerusuhan dan dengan wajah yang penuh dengan teka-teki. Seperti itu, tangan dikatupkan dan pundak itu seperti dimasukkan seperti itu. Maka ini menimbulkan semakin misterius. Apa sebenarnya sikap dari PDIP? Walaupun Pak Prabowo jelas-jelas memberikan banyak sekali hadiah atau seserahan kalau orang menikah itu agar mereka ini mau segera masuk ke dalam koalisinya. Tapi bisa jadi justru banyak orang yang berspekulasi juga terjadi keretakan antara Prabowo dengan Megawati karena dicopotnya Budi Gunawan. Ya. Nah, saya juga mengendus dan terawangan saya melihat bahwa karena ini tidak segera diberikan sebuah sambutan, sepertinya ada satu hal yang ingin ditunjukkan kalau memang nggak mau, ya sudah loh ya. Ini ada satu loh. Dan satu ini pun kemarin itu saat terjadinya kerusuhan, seharusnya beliau ini kan mau turun atau paling tidak muncul lah. Karena kan Menko Polkam kan. Tapi beliau ini tidak terlihat. Ini yang dijadikan sepertinya alasan mencopot beliau. Dan juga sekalian saja dijadikan sebuah, mungkin kalau kita bilang itu penawaran terakhir. Nih, saya copot nih. Kalau memang mau gantiin sama orang yang benar-benar kadermu. Masukkan dan ayo kita rekonsiliasi. Tapi dugaannya di sini, PDIP merasa bahwa dua saja mungkin saja nggak cukup. Dan sangat mungkin mereka bisa saja meminta lebih. Jika memang PDIP hari ini masih memutuskan untuk berkeras hati untuk diajak masuk ke dalam koalisi, lantas apa yang maksudnya sikap yang PDIP tunjukkan pada beberapa waktu kemarin yang kita harus mendukung PDIP bagaimanapun walaupun di luar pemerintahan, mendukung pemerintahan itu sendiri gitu. Itu seolah-olah tadinya sudah mengibarkan bendera damai ini mau masuk nih. Cuman sekarang menunjukkan sikap seperti itu lagi begitu. Saya kira karena ini bukan satu hal yang dimulai oleh PDIP, tapi yang memulai Pak Prabowo dengan memberikan amnesti. Nah, harapannya kan seharusnya kalau ada good gesture ini kan harusnya disikapi dan dibalas dengan satu hal yang positif juga. Apakah mungkin datang untuk berbicara atau menegosiasi. Tapi seperti kita tahu, bahkan saat terus kemudian sebelum diberikan amnesti,
Ini utusan Pak Prabowo yang datang kepada Bu Mega, not the other way around. Sehingga yang terus kemudian bisa disimak dari hal ini adalah Bu Mega ini sepertinya masih kalau orang tawar-menawar itu nggak nyebut harga. Dia tetap diam aja. Tapi diamnya orang seperti ini kan sambil mengukur. Nah, hal ini yang ingin disegerakan oleh Pak Prabowo dengan mencopot Pak Budi Gunawan. Dan ayo, ini loh orang muda benar-benar nggak ada di sini. Walaupun Pak BG ini bukan kader, tapi kita tahu kedekatannya karena dahulu sekali beliau ini salah satu ajudan dari Bu Megawati, sama seperti Pak SBY juga ya dulu ya. Nah, jadi ini hal yang sekarang ini sepertinya harus diwaspadai. Oke, lantas kalau memang pada akhirnya ya kita tahu sikap Bu Mega sendiri ya, yang mana memang enggan. Kayaknya alasan terbesarnya bukan karena posisi atau mungkin kursi yang disisakan juga terlalu sedikit. Mungkin karena masih ada Pak Jokowi di sana, bukan karena masalah kursi. Kalau seperti itu posisi yang non tawar, nggak bisa dilakukan sebuah negosiasi. Karena Pak Prabowo pasti akan membersamai Pak Jokowi melalui Gibran, paling tidak hingga 2029. Hal ini sesuatu yang sepertinya tidak akan bisa ditawar. Sehingga harusnya Bu Mega mengetahui fakta ini dan nggak mencobai Pak Prabowo perihal hal tersebut. Jika ini diteruskan, yang saya takut malah nantinya tidak ada kesempatan sama sekali. Karena kedepannya kalaupun akan ada reshuffle, saya kira reshuffle-nya ini akan jadi satu hal yang mungkin akan digantikan dengan seorang teknokrat atau seseorang yang seperti Menkeu kita yang nggak memiliki afiliasi dengan partai tertentu. Lantas, apakah memang pada akhirnya PDIP ini, maksudnya gimana bahasanya? PDIP ini kan tetap mungkin keras ya bahasanya, tetap mengeraskan prinsip mereka di mana tawar-menawar ini begitu alot dari awal Pak Prabowo menduduki kursi kepresiden sendiri hingga hari ini tidak menemukan titik terang. Bagaimana kalau memang pada akhirnya nggak terjadi deal-dealan dan akhirnya sampai 2029 nanti PDIP ini tetap berada di luar koalisi? Saya di sini merasakan bahwa ya artinya mereka harus sabar menanti kocok ulang lagi di 2029. Nggak ada hal yang akan bisa dilakukan oleh PDIP. Karena sejatinya saat mereka mengatakan ada di luar sebagai mitra koalisi pemerintah, ini kan sesuatu yang nggak ada, gaib gitu loh, bentuknya itu nggak jelas. Jadi ini satu hal yang akan mengecilkan mereka. Sehingga kalau kemarin dikatakan 7%, itu memang benar akan terjadi. Dan siapa penyebabnya? Mereka sendiri, karena Pak Prabowo jelas sudah mengulurkan tangan. Tetapi tidak disambut, dan ini akan jadi satu hal yang sangat disayangkan. Mereka akhirnya harus menanti dengan cara ya, mungkin mereka harus mengkader siapapun yang akan dimajukan, mulai dari sekarang. Dan mereka sebenarnya tahu bahwa itu pun kemungkinan menangnya akan sangat kecil karena Pak Prabowo dengan tradisi Indonesia di mana petahana ini pasti akan lebih mudah untuk menang di percobaan keduanya. Saya rasakan mereka ini akan harus melakukan satu perombakan besar-besaran, atau jika tidak benar-benar melakukan sebuah upaya rebranding seperti PAN, seperti PKS agar bisa diterima oleh masyarakat. Ayolah, PDIP ini sudah bukan tahun 2007 lagi. Tapi apakah kalau mereka pun bersabar menunggu hingga 2029 akan, maksudnya bahasanya adalah akan terjadi titik terang? Toh juga kalau Pak Prabowo ini 2 periode tetap akan membersamai Pak Jokowi. Iya, makanya kan tadi saya katakan, yang pasti akan terjadi di sini akan kempes. Karena kadernya akan pindah. Dan sekocinya ini jelas partai gajah. Karena mereka nggak akan merasa memiliki satu potensi yang akan bisa dibesarkan jika mereka tetap dalam perahu yang tetap ngotot untuk nggak bersama dengan rombongan yang ada ini tadi. Kebayangkan ada rombongan yang ada berjalan satu tempat, ini menuju ke tempat yang sama tapi terpisah. Ya akhirnya saat terjadi sesuatu, ya dia ini sendirian di sini tadi. Dan orang-orang yang di dalamnya akan lebih pilih pindah ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi kan banyak juga bahasanya bahwasanya jika memang PDIP meraih suara hingga 7%, PDIP itu digembosi, bukan karena mereka sendiri. Itu gitu. kan sebelum Hasto di amnesti. Iya, cuma bisa aja mereka Ya akan makanya berusaha tadi hal seperti yang saya sama. bilang, ya betul digembosi, tapi oleh mereka sendiri. Tapi memang tidak ada ikut campur tangan, maksudnya kayak mungkin yang diduga kan Pak Jokowi berusaha menggembosi. Saya pikir kalau menggembosinya ini dari luar, ya namanya sebuah kompetisi. Kompetitor ini pasti akan berusaha menggembosi dengan segala upaya. Tapi kalau ternyata kita solid, nggak akan bisa akan digembosi dari luar. Tapi kalau sekali lagi kita katakan namanya kompetisi, lawan kita ini pasti akan berusaha mengecilkan kita agar mereka lebih besar dan menang. Lantas kalau dari
apa bahasanya? Sebenarnya kalau untuk bilang tentang PDIP ini masuk koalisi, seberapa besar potensinya? Maksudnya kayak kan ini ada dua faktor ya pasti antara pembagian kue sama Pak Jokowi nih. Saya kira saat dia atau mereka ini bilang akan masuk, perlahan-lahan posisinya ini bisa saja akan cukup besar. Karena Pak Prabowo akan bisa memberikan satu karpet merah khusus untuk Mbak tercintanya ini tadi. Dan memang PDIP kan partai yang memiliki sejarah yang panjang. Kalaupun ternyata di situ ada partai gajah Pak Jokowi dan Gibran, Bu Mega ini akan menduduki sebuah tempat yang juga akan minimal spesial sama spesialnya dengan mereka berdua itu, Jokowi dan Gibran. Ini semua sebenarnya tinggal satu, menanti satu kelegoan dari Bu Mega. Bahwa apapun itu curang atau tidak, ini adalah sebuah langkah politik yang memang sudah terjadi dan harus ditepati konsekuensinya. Bahasanya adalah lantas kalaupun memang PDIP masuk koalisi, kemungkinan pasti kan akan ada tawar-menawar lain, atau mungkin jangan-jangan memang tawar-menawar lainnya kayak mungkin memberikan kesempatan mereka, maksudnya apa ya bahasa, ikut mengajukan calon untuk menjadi pendamping Pak Prabowo, orang yang mereka maksudnya pengennya gitu, tapi jadi siapa? wakil presiden. Iya, tapi siapa? Mbak Puan masih kurang pengondisiannya. Siapa lagi? Mas Ganjar itu juga agak susah karena memiliki satu, ya harus di rebranding ulang. Sehingga kalau saya melihat harus melalui sebuah proses yang memang orang ini dimasukin dulu kepada posisi menteri, baru nanti akan naik. Sama seperti AHY. AHY ini kan memiliki semua panggung yang dibutuhkan. Saya yakin di 2029 dia nanti akan nyalon. Apakah menang atau tidak, kita tidak tahu. Tapi saat AHY akan bersamai Pak Prabowo menjadi wakil, itu akan jelas menang. Nah, gimana caranya PDIP ini memasang siapapun yang akan jadi jagoannya ada di situ. Ahok silahkan kalau memang mau. Tapi apakah Ahok akan bisa saat ini dimasukkan tanpa ada restu dari Bu Mega? Yang menjadi pertimbangan besar Bu Mega selain memang posisi dan Pak Jokowi gitu, atau jangan-jangan memang Bu Mega sedang nyari wangsit, nunggu wangsit lagi aja nih, atau gimana? Saya pikir hanya Tuhan dan Bu Mega yang tahu ya. Atau mungkin Bu Mega pun nggak tahu. Makanya dari kemarin saya ingin sekali ini ketua umumnya diganti. Agar apapun itu, kita tidak bisa just wait and wait and wait. Dan kalaupun ternyata wait and see, kita harus do. Kita harus lakukan sesuatu. Melakukan sesuatu meskipun itu salah itu akan lebih baik daripada terus menunggu. Karena di era seperti sekarang ini, kecepatan dan kesigapan kita merespon sesuatu akan menentukan kemenangan atau kematian kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.